Halo anak-anak, kembali lagi mendengar suara Mr. Wayan. Dan sekarang kita akan membahas tentang fungsi bagian telinga. Yuk, kita langsung mulai. Nah, ini dia anak-anak gambar dari telinga kita. Yang pertama, daun telinga itu berfungsi untuk membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga, dan lubang telinga menyalurkan suara ke pusat gendang telinga. Nah, itu dia. Yang kedua, gendang telinga kita berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Nah, itu dia gendang telinga kita. Yang ketiga, tulang-tulang pendengaran yaitu tulang martial, tulang landasan, dan tulang sanggurdi berfungsi meneruskan getaran suara menuju rumah siput. Nah, itu dia rumah siputnya. Yang keempat, rumah siput atau koklea berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Yang kelima, saluran eustasius berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Nah, inilah yang membuat ketika kita berkendara, suara kita terdengar besar di bagian telinga. Itu karena gangguan pada saluran eustasius. Selanjutnya, 3 saluran setengah lingkaran untuk membantu keseimbangan tubuh kita. Itu dia ya. Nah, kemudian saraf ke otak itu mengantarkan bunyi yang kita dengar ke otak sehingga otak meresponnya dan memberikan stimulus kepada tubuh kita untuk melaksanakan perintahnya. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara dari telinga kita ini dalam menangkap bunyi? Yuk, kita simak videonya. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Itu dia cara kerja dari telinga kita. Nah, kalau seandainya telinga kita kotor atau kemasukan sesuatu, bagaimana cara membersihkannya? Mari kita simak videonya. Kalau Ini dia. membersihkan telinga dengan cotton bud atau korek kuping berisiko membuat kotoran telinga makin terdorong ke dalam dan bila tidak hati-hati bisa melukai saluran telinga. Lalu bagaimana cara membersihkan telinga yang aman dan benar? Ini kata dokter. Kotoran telinga atau serumen merupakan cairan lengket yang dihasilkan oleh kelenjar minyak pada telinga yang berfungsi sebagai pelumas mencegah telinga kering, membersihkan liang telinga dari kotoran maupun debu, dan sebagai antibakteri dan anti jamur. Pada kondisi tertentu seperti pada usia tua, kelenjar minyak pada telinga menghasilkan serumen yang lebih keras sehingga serumen sulit untuk dikeluarkan dan menyumbat saluran telinga, mengakibatkan gejala gangguan pendengaran, nyeri telinga,
gatal, hingga telinga berdenging. Mengerasnya produksi cairan telinga juga dapat disebabkan faktor diet atau makanan, stres, dan faktor keturunan. Dan ini dia beberapa kebiasaan membersihkan telinga yang salah, seperti kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud, lidi maupun jepit rambut karena dapat melukai liang telinga hingga merobek gendang telinga. Penggunaan cotton bud dapat membantu mengeluarkan sedikit serumen, tapi lebih banyak berisiko membuat serumen terdorong makin ke dalam. Perawatan telinga dengan ear candle meskipun diklaim banyak manfaat bagi kesehatan, sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan terapi ini efektif membersihkan telinga. Bahkan dapat menyebabkan serpihan abu akibat pembakaran lilin mengendap di liang telinga dan dapat menyebabkan luka bakar pada telinga. Sebenarnya serumen bisa keluar sendiri dari liang telinga ketika kita menggerakkan rahang seperti saat mengunyah, menguap, ataupun bicara. Saat serumen keluar cukup lap dengan tisu atau kain. Bagi orang dengan serumen keras dapat menggunakan obat tetes telinga untuk melunakkan serumen yang keras. Pastikan gendang telinga tidak berlubang atau tidak ada sakit telinga sebelumnya. Dapat juga meneteskan minyak zaitun untuk melunakkan serumen karena terbukti jarang menyebabkan iritasi. Teteskan minyak zaitun 2-3 tetes lalu diamkan 5 menit, ulangi 2-3 kali sehari selama 5-7 hari hingga serumen keluar dengan sendirinya. Serumen yang sudah keluar cukup dilap dengan tisu atau kain. Apabila serumen tetap terasa menyumbat dan menimbulkan gejala gangguan pendengaran, segera kunjungi dokter. Dokter akan membersihkan telinga dengan obat pelunak serumen atau menggunakan alat untuk mengait serumen kering menggunakan suction atau dengan cara irigasi. Selain itu, untuk menjaga kebersihan telinga, jaga telinga tetap kering. Bila keramas atau berenang, hindari telinga kemasukan air, lap telinga dengan tisu atau kain atau gunakan penutup telinga. Dan bersihkan headset atau earplug secara rutin. Ini kata dokter tentang cara membersihkan telinga. Nah, anak-anak, itu dia cara membersihkan telinga yang paling tepat. Sekarang silahkan anak-anak lanjutkan catatannya dan bersiaplah belajar, karena nanti ketika anak-anak ulangan, Mr. Wayan akan berikan jadwalnya. Selamat belajar.